Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 1931113, kelas PS4B, jurusan Perbankan Syariah, semester 4, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Lainnya, dengan dosen pengampu Ibu Novianti MAG. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian modal ventura syariah. Modal ventura syariah merupakan suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usaha untuk jangka waktu tertentu dengan bersifat sementara. Modal ventura syariah adalah penanaman modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu keuangan tersebut melakukan penjualan bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan tersebut. Bagian B yaitu tentang dasar hukum modal ventura syariah. Perkembangan modal ventura syariah ditinjau dari landasan hukumnya di Indonesia dapat diurutkan secara kronologis sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang keputusan dari Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, dan yang kedua yaitu keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan. Dan yang ketiga yaitu peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Dan yang keempat yaitu tentang keputusan Menteri Keuangan nomor 227/KMK 01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Dan yang kelima yaitu peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan perusahaan modal ventura. Yang keenam yaitu tentang keputusan Menteri Keuangan nomor 469/KMK 17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Dan yang ketujuh yaitu tentang Undang-Undang nomor 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan. Bagian C yaitu tentang sejarah modal ventura. Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil di Amerika pada tahun 1958, di mana secara resmi diperbolehkannya kantor pendaftaran usaha kecil. Untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil, membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wira swasta di Amerika. Setelah ini banyak muncul usaha modal ventura di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Perusahaan modal ventura di Indonesia diawali dengan membentuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau yang biasanya disebut dengan BPUI, sebuah badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan yang berjumlah 82,2% dan di Bank Indonesia 17,8%. Bagian D yaitu Undang-Undang dan Fatwa Modal Ventura Syariah, yaitu yang pertama Undang-Undang nomor 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan dan Fatwa DSN MUI nomor 8/DSN MUI /4/2000 dan POJK nomor 35/POJK 5/2015 pasal 7 tentang pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah dengan pasangan usaha binaan. Yang E yaitu tentang operasional modal ventura syariah. Di dalam pendirian modal ventura terdapat dua aspek penting dari maksud dan tujuan. Modal ventura pertama adalah modal yang disediakan sebagai resiko yang memiliki gagasan tanpa kepastian modal atau keberhasilan pada masa yang akan mendatang. Yang ada hanya sistem bagi hasil berupa dividen, sehingga aspek keberanian pemilik modal menjadi hal penting dalam pengadaan keputusan tersebut. Itulah sebabnya dasar utama semangat modal ventura
terletak pada keyakinan terhadap dukungan pusat. Dan yang kedua yaitu sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam jiwa model Ventura, di seluruh dunia dibuat semacam kesepakatan bahwa penyertaan modal harus bersifat sementara. Jangka waktunya yaitu antara 5 tahun sampai 10 tahun, sampai mitra pusat mampu berdiri sendiri, barulah sahamnya dijual. Langkah-langkah dalam investasi modal Ventura antara lain, yang pertama yaitu penilaian pendahuluan, yang kedua konfirmasi pihak luar, yang ketiga negosiasi dan penawaran, dan yang keempat dokumentasi hukum, yang kelima monitor investasi, dan yang terakhir yaitu divestasi. Bagian F yaitu tentang produk-produk modal Ventura Syariah. Modal Ventura juga memiliki beberapa produk khusus, yakni yang pertama yaitu penyertaan saham langsung. Jenis pembiayaan ini adalah penyertaan langsung dalam bentuk saham di perusahaan pasangan usaha atau PPU. Yang kedua yaitu obligasi syariah. Jenis pembiayaan ini adalah dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa yang dikeluarkan oleh PPU yang sudah berbentuk perseroan terbatas. Yang ketiga yaitu pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Jenis pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh PMV di daerah-daerah, mengingat rata-rata pengusaha kecil dan menengah banyak yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Bagian G yaitu tentang syarat berdirinya modal Ventura Syariah. Ketentuan permodalan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 POJK nomor 34 tahun 2015, pendirian PMV harus memenuhi kebutuhan permodalan sebagai berikut. Yang pertama yaitu badan hukum perseroan terbatas, modal disetor paling sedikit berjumlah 50 miliar. Yang kedua yaitu badan hukum koperasi, modal disetor paling sedikit berjumlah 25 miliar. Dan yang ketiga yaitu badan usaha perseroan komanditer, modal disetor paling sedikit berjumlah 25 miliar. Permodalan tersebut harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. Adapun total kepemilikan asing dalam PMV yang terbentuk dalam hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% dari jumlah modal yang telah disetor. Maksimal investasi modal Ventura pasal 14 POJK nomor 35 tahun 2015 menyatakan bahwa nilai penyertaan, pembiayaan dan kegiatan usaha lain kepada satu pasangan usaha dan atau debitur dibatasi paling tinggi yaitu sebesar 25% dari total ekuitas PMV yang total ekuitas tersebut sesuai dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir PMV sebelum dilakukannya kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu poin H tentang keunggulan dan kelemahan modal Ventura Syariah. Yang pertama yaitu keunggulan modal Ventura Syariah adalah bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal Ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menambah majunya perusahaan tersebut. Sedangkan kelemahan dari modal Ventura Syariah yaitu adalah para pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal Ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan atas perusahaan karena manajemen dan sahamnya dipegang oleh perusahaan modal Ventura. Apabila perusahaan menunjukkan gejala kegagalan, perusahaan yang bersangkutan cenderung diambil alih atau take over. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.